it.ac.id. Ini alamatnya. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, perlu diketahui di sini untuk struktur informasi perkuliahan itu ada menunya, ya, program studi untuk yang reguler. Kemudian untuk yang paralel, untuk saat ini sebagai contoh misalnya ketika kita mengklik salah satu program studi, ini belum ada mata kuliah yang ditampilkan karena semua default mata kuliah ini di hide untuk mahasiswa. Jadi user biasa pun kita belum login itu belum bisa mengakses. Sebagai contoh misalnya di elektro, ini sudah ada salah satu mata kuliah yang oleh dosen yang bersangkutan itu divisibilkan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti mungkin tanggal 7 untuk reguler dan paralel itu nanti semuanya akan available di sini, bisa diakses oleh semua mahasiswa. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagaimana caranya ya. Paling pojok kanan atas itu ada username dan password. Bapak Ibu diharapkan sih sudah bagi yang baru sudah mendapatkan akun ya dari prodinya masing-masing dan sudah mencoba mengakses ya di sebelah sini. Misalnya sebagai contoh misalnya seperti ini. Ini kita akses account, kemudian di sini tanda panah itu untuk diklik ya, button submit, atau Bapak Ibu juga bisa langsung setelah mengetikkan password ini menekan tombol enter. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bila tampilannya seperti ini artinya username dan password Bapak Ibu itu tidak match ya, tidak sesuai. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mengulangi username dan passwordnya. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan besar ya akun dari Bapak Ibu biasanya yang sudah menggunakan ini lebih dari 6 bulan itu biasanya kan akan diminta untuk mengganti password. Jadi selama 6 bulan ini akun Bapak Ibu passwordnya sama, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengganti password selama 6 bulan ini, maka yang terjadi adalah akun Bapak Ibu akan tidak bisa diakses. Untuk mendapatkan password baru, itu Bapak Ibu perhatikan di sini di paling bawah itu ada forgotten your username dan atau password. Kedua, kalau misalnya Bapak Ibu juga pindah komputer mungkin ataupun di komputer lain ya menggunakannya karena di komputer yang biasa digunakan itu selalu disimpan di browser misalkan passwordnya dan ada kendala tidak bisa akses, Bapak Ibu juga bisa gunakan ini ya fitur untuk mendapatkan username dan password. Jadi di sini Bapak Ibu pilih salah satu saja, username-nya saja atau emailnya saja ya, salah satunya saja. Jadi username dan atau email yang terdaftar di SC ini. Itu Bapak Ibu troubleshoot yang pertama yang mungkin harus diketahui. Biasanya kendala di awal-awal kadang tidak bisa akses. Ini sudah ada fiturnya, nanti ada pemberitahuan yang dikirimkan ke email yang terdaftar. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan coba masuk ke halaman home-nya dari akun dosen. Oke. Perhatikan. Ini mohon maaf kok suaranya nggak ada kedengaran ya atau ada gangguan? Jelas Pak, suaranya terdengar jelas jernih. Betul. Jelas, Bagus, nggak ada masalah. Oke, mungkin dicoba direconnect lagi, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa kalau misalnya kita gagal login
misalnya nanti akan ada informasi di sini 1 kali login, 2 kali login, 3 kali sampai 5 kali login, Bapak Ibu diperkenankan. Login ke-6 gagal, maka akun Bapak Ibu akan secara otomatis di-lock atau dikunci. Nah, penguncian ini jadi walaupun Bapak Ibu memasukkan password yang benar, username dan password yang benar, tetapi karena akun dikunci maka akan tetap tidak bisa. Nanti akan ada pemberitahuan ke email Bapak Ibu bahwa akun Bapak Ibu dikunci. Bagaimana cara merilisnya? Bisa dibiarkan selama 30 menit ya. Nanti akun akan secara otomatis unlock sendiri, atau Bapak Ibu nanti bisa mengikuti petunjuk yang disampaikan di email untuk unlock secara cepat. Itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini adalah halaman awal dari SC ini ya untuk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mohon diperhatikan di bagian gambaran kursus ini adalah mata kuliah yang di-assign ke Bapak Ibu. Jadi mohon dicek, Bapak Ibu lihat di kategorinya di sini ya. Kemudian Bapak Ibu lihat mata kuliahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mata kuliahnya ada yang salah ataupun ada yang kurang gitu kan, silahkan untuk lapor untuk dicek. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan akun, mudah-mudahan semuanya sudah ada ya mata kuliahnya. Dan sebagai pemberitahuan juga bahwa di sini untuk semester genap ini mata kuliah yang baru itu gambarnya berbeda ya. Ini di set SCE genap ini untuk reguler yang warna hijau, dasar warna hijau, yang warna ungu untuk paralel. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, itu informasi berikutnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah menggunakan SCE dan mengajar mata kuliah yang banyak, biasanya di sini tampilannya akan banyak sekali. Nah, untuk mempermudah supaya tampilnya ya hanya SCE yang mata kuliah yang pada semester genap ini saja, ya Bapak Ibu tinggal klik di titik 3 ini nanti ya, yang titik 3 ini diklik, kemudian menghapus dari tampilan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengorganisir seperti ini, menghapus dari tampilan sehingga apa saja sih misalnya yang ada di sini itu nanti ditampilkan, misalnya seperti ini. Jadi nanti yang tampil secara default ya adalah mata kuliah di semester genap ini. Lalu bagaimana cara mengakses yang sudah kita hapus dari tampilan utama tadi? Itu Bapak Ibu di sebelah sini. Ini ada filter ya. Di sini ada filter. Kan tampilkan semua kecuali yang dihapus dari tampilan ini. Oke. Bapak Ibu bisa klik dihapus dari tampilan ini. Ini akan menampilkan mata kuliah yang dahulu di semester sebelumnya. Seperti ini. Ini ada filter untuk mata kuliah yang akan dijalankan gitu kan. Dan ini secara default semuanya kecuali yang dihapus dari tampilan. Begitu Bapak Ibu, langkah pertama di awal supaya tidak bingung ya dengan mata kuliahnya. Mungkin kan mata kuliahnya sama di semester genap, ada 2 gitu kan. Kemudian mohon diperhatikan juga karena di sini dikasih kode ya. Untuk reguler itu reg, PKP, kemudian kode program studi, kemudian 2002 itu adalah tahun akademik 2020-2021 semester kedua. Seperti itu. Dikodekan seperti ini sehingga mempermudah dalam pengorganisasian mata kuliahnya. Kemudian diikuti dengan nama mata kuliahnya. Oke, itu bagian dashboard awal untuk SCE. Baik Bapak Ibu, saya akan cek chat dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke.
Tidak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Semuanya sudah jelas? Ya, terus Mas. Jelas, Pak. Oke, Mas. baik. Kalau sudah jelas, langkah berikutnya dari mata kuliah yang Bapak Ibu sudah ada di sini, kita ambil salah satu contoh misalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti klik aja mata kuliahnya untuk masuk ke dalam salah satu mata kuliah Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan dengan semester yang lalu bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar dari sisi template yang disediakan. Ini request dari PPA sendiri gitu. Baik, Bapak Ibu ketika tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan ini adalah navigasi. Jadi Bapak Ibu bisa bolak-balik ya ke navigasi ke halaman-halaman yang ada di sini. Ini bisa diklik semua. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di halaman ini pertama adalah ini judul ya, judul mata kuliahnya. Kemudian ini adalah informasi umum, bagian umum yang ada di sini diantaranya adalah info penting, CPMK ya dan lain-lain. Nah, pada tahap awal Bapak Ibu masuk ke dalam halaman ini masih readable, jadi hanya bisa dibaca saja. Dosen di sini ya Bapak Ibu bisa melakukan perubahan apapun di mata kuliah. Jadi sepenuhnya ketika Bapak Ibu sudah memiliki mata kuliah seperti ini, berarti Bapak Ibu punya hak untuk mengubah segala bentuk apapun gitu kan di dalam mata kuliah ini. Oke. Pertama ya yang perlu diperhatikan di dalam kelas reguler ya, itu jumlah pertemuan itu ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Kemudian nanti untuk paralel yang 2 SKS itu ada 1 sampai 8 pertemuannya. Kemudian berikutnya yang 3 SKS atau lebihnya ya di kelas paralel itu ada pertemuan 1 sampai 11. Nanti tinggal diorganisasikan aja oleh Bapak Ibu. Itu. Jadi bentuknya template ya. Ini masih template. Jadi template ini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya kita harus memastikan dulu Bapak Ibu ya. Ini cukup sekali saja ya. Ini cukup sekali saja untuk memastikan mata kuliah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke dalam mata kuliahnya kemudian pastikan klik di ubah pengaturan ya. Ubah pengaturan. Nah, kemudian di sini yang paling penting tadi visibilitas kursusnya. Jadi tadi kan tidak tampil ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tampilkan. Itu. Kemudian ringkasan kursus ini data ini diambil dari SIAKAD ya, dari jadwal SIAKAD. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pastikan takutnya ini salah gitu kan, ada yang terbaru Bapak Ibu bisa tambahkan. Selain itu Bapak Ibu bisa tambahkan informasi lainnya ya, ringkasannya. Oke. Itu saja sih yang harus dipastikan di pengaturan kursus ini di menu administrasi kursus, ubah pengaturan. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan perubahan, biasanya di bawah itu ada tombol simpan dan tampilkan. Jadi ketika disimpan maka akan kembali lagi ke halaman mata kuliahnya. Itu dipastikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika masuk ke sini, ke halaman ini adalah menghidupkan mode ubah. Ya, jadi menghidupkan mode ubah atau mode edit ini dihidupkan terlebih dahulu untuk melakukan editing terhadap konten yang ada di dalam mata kuliah ini. Jadi Bapak Ibu hidupkan mode ubah. Oke. Nanti akan ada notifikasi seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti perhatikan kalau misalnya menemui seperti ini ya, tulisan pensil, kemudian nanti ada juga pensil-pensil seperti ini edit secara langsung, kita bisa ngedit secara langsung. Jadi seperti ini, kita bisa edit. Ya. Ini bisa langsung kalau ada salah kata bisa diedit secara langsung di sini. Untuk judul-judul biasanya seperti itu. Jadi pensil itu untuk editing. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu perhatikan juga karena ini sama polanya baik di informasi umum di sini dengan di informasi perkuliahan. Ketika mode ubah ini aktif, Bapak Ibu
perhatikan saja menu di sebelah kanan ini, menu ubah atau menu edit ini. Ya, jadi klik di menu ubah kalau untuk mengedit informasi umum, kemudian edit bagian. Nah, Bapak Ibu masuk ke halaman sini ya, ke halaman bagian ini. Kalau misalnya informasi ini tidak penting dan sudah diketahui, Bapak Ibu bisa hapus, silahkan. Tinggal Bapak Ibu nanti masukkan dari silabus ataupun informasi dari RPS-nya, tinggal masukkan CPM-nya ini, ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, misalkan mahasiswa misalnya, dan seterusnya. Kalau CPM-K-nya dan sub CPM-K-nya lebih dari 2, Bapak Ibu tinggal enter saja, nanti akan otomatis ke 3 gitu. Ini Bapak Ibu bisa hilangkan juga. Jadi perhatikan Bapak Ibu, terkait dengan editor ini, nanti Bapak Ibu akan sering-sering menggunakan editor seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini editornya. Jadi yang pertama, ini bisa Bapak Ibu expand, show head advance button ini. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti di Word saja Bapak Ibu, tampilannya ya. Icon-iconnya seperti di Word, jadi Bapak Ibu nanti bisa coba-coba gitu kan untuk menggunakan atau menstylekan tulisan. Misalnya perlu penekanan, kita pakai bold seperti ini. Harusnya ada yang italic ya. Bisa diitalikan dan seterusnya. Oke, ini misalnya Bapak Ibu tambahkan deskripsi mata kuliahnya, boleh di sini, misalnya seperti ini. Nah, ternyata ini contoh deskripsi ini bold gitu ya. Kita tidak ingin bold supaya bisa membedakan ini sebagai judul, kemudian ini sebagai keterangannya gitu. Jadi bisa di bold, kemudian diklik lagi sehingga seperti ini. Contoh deskripsi ya. Ini materi pembelajaran. Jadi dalam kuliah ini misalnya akan materi apa saja sih yang akan diajarkan. Jadi topik-topik utamanya Bapak Ibu bisa tuliskan di sini 1 sampai sekian ya, sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Kemudian berikutnya adalah informasi pustaka utama. Jadi ini textbook yang digunakan, baik 1, 2 ataupun 3, itu Bapak Ibu bisa langsung nanti diisikan ya. Oke, kemudian penilaian perkuliahan ini defaultnya kalau di IT kan seperti ini, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 40. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa diskusikan dengan mahasiswa, misalnya Bapak Ibu mau ditambah lagi dengan forum diskusi misalnya, karena sudah ada fasilitas forum diskusi. Misalnya forum diskusi ini ngambil 10%-nya. Berarti nanti di sini ada yang dikurangi. Ini jadi 30. Nah, ini nanti kita bold untuk penekanan. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini didiskusikan dulu di awal perkuliahan ya dengan mahasiswa Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah dilakukan perubahan di sini, di bawah tekan simpan perubahan, tekan tombol simpan perubahan. Nah, nanti semua informasi yang telah kita edit di situ akan tersimpan di sini. Kemudian Bapak Ibu punya dokumen gitu kan, Bapak Ibu langsung bisa uploadkan, misalnya RPS, nanti bisa langsung diuploadkan di sini, diseret dari folder Explorer, kemudian disimpan di sini. Oke, nanti mungkin untuk itu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita berurut ke bawah saja ya penjelasannya. Ini adalah daftar hadir perkuliahan atau absensi. Nah, di daftar hadir perkuliahan atau absensi ini yang harus Bapak Ibu lakukan, secara default semua mata kuliah sudah ada ini. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat sesi absensinya. Oke, misalnya kita lihat di klik di sini di daftar hadir perkuliahan. Nah,
Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada menu-menunya, di tab ini ada session, tambah sesi, ya, report dan lain-lain. Kemudian yang di sini tuh ini adalah filter, ini adalah periodenya, ya, ini adalah filter, ini semua misalnya ini nanti akan ditampilkan semua apa namanya absensi. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah menambahkan sesi. Menambahkan sesi, jadi yang harus diperhatikan pada tambah sesi ini, menambahkan absen, Bapak Ibu lihat kuliahnya itu mulai hari kapan, ya, tanggal berapa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat perkuliahannya mulai hari apa. Misalnya di sini dicontohkan mata kuliah ini hari Kamis misalnya. Hari Kamis itu adalah tanggal 11 Maret. Jadi ini udah Maret, kemudian tanggal 11. Kemudian ini adalah ini adalah waktu absennya. Jadi kita set, jangan lupa Bapak Ibu ya, pengalamannya banyak yang tidak di-set ini dikosongkan. Jadi mahasiswa tidak bisa absen. Pada waktu ini Bapak Ibu set, misalkan perkuliahan ini dijadwalkan pukul 13.30. Pukul 13.30 sampai pukul berapa nih? Ya, misalnya pukul 16. Jadi pada rentang waktu tersebut mahasiswa harus masuk ke SCE, kemudian nanti untuk klik absen di sini. Nah, Bapak Ibu bisa ngeset seharian juga bisa gitu ya untuk absensi ini gitu. Ya. Silakan, tergantung kebijakan dari Bapak Ibu apakah mau mengikuti jadwal yang sudah ada atau mengset full seharian waktunya dibebaskan. Nah, kemudian ini deskripsinya ya. Deskripsi ini bisa dikosongkan atau bisa nanti diisi. Kemudian defaultnya sih kosong ya Bapak Ibu. Supaya cepat, kita ini dicentang secara otomatis. Kemudian yang harus diperhatikan, karena settingan awal dan perkuliahan ini dilakukan setiap minggu, maka kita akan buat sekaligus, jadi tidak tiap minggu ya. Kita di beberapa sesi ini kita buat sekaligus. Centang repeat the session above ya. Ini kita centang. Kemudian repeat on-nya karena ini tadi hari Kamis, berarti kita centang di hari Kamis. Kemudian repeat-nya itu adalah setiap minggu. Ya, kemudian perhatikan ini repeat until-nya kita mulai dari 11 Maret. Kita hitung ya, akhir perkuliahan ini 16 kali pertemuan itu misalnya bulan apa? Misalnya kita cek dulu bulan Juni ya. Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juli. Bulan Juli, Bu. Oke. Iya. 11 Maret ya mulainya. Mulai 11 Maret, bulan Juli sampai misal tanggal 11. Kita lihat nanti ada berapa sesi yang tercreate. Nah, baik Bapak Ibu, berarti untuk membuat beberapa sesi ini sudah oke. Nah, langkah berikutnya, perhatikan di student recording. Ini juga banyak kejadiannya Bapak Ibu, mahasiswa tidak bisa absen. Ternyata absennya harus manual oleh dosennya karena dosennya tidak mengklik ini, allow student to record on attendance. Jadi supaya si mahasiswa bisa secara mandiri untuk absen, maka ini diwajibkan dicentang. Selebihnya kita biarkan secara default. Setelah settingan ini selesai, klik tombol hijau ya, menambahkan. Oke. Bapak Ibu perhatikan di sini ternyata dari tanggal 11 Maret sampai dengan 8 Juli 2000 ini create 18 kali pertemuan. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan ya. Mana yang libur lebaran misalnya yang tidak ada perkuliahan gitu kan. Ada Paskah. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya nanti di kalender, misalnya sebagai contoh yang paling ini saja ya di sini. Oh, ini tidak pertemuan ke-18 ini. Misalnya ini Bapak Ibu bisa klik hapus delete session seperti ini ya. Oke. Nah, jadi tinggal 17 sesi misalnya. Nah, ini juga bisa
centang di sini misalnya mau beberapa, kemudian pilih hapus, ya. Centang ini pilih hapus, kemudian klik OK. Oke, kemudian kita klik lanjutkan lagi, ini konfirmasi. Oke, kemudian selanjutnya ya tinggal 15. Kemudian misalnya karena misalnya tanggal 15 April ini libur dan Bapak Ibu mau ganti ke pertemuan yang lain gitu, Bapak Ibu tinggal perhatikan yang gear ini ya, edit session berarti. Jadi tinggal dicek, kemudian Bapak Ibu ganti misalnya jadi 17 April misalnya, kemudian waktunya misalnya Bapak Ibu bisa ganti dari jam 8 sampai jam 11 misalnya, kemudian tinggal simpan perubahan. Atau misalnya yang tadi Bapak Ibu ya, yang di sini kita bisa kasih keterangan di sininya, ini misalnya absensi Internetnya down ya, maaf Ibu, keluar masuk. Oke, Bapak Ibu, sebagai contoh tadi saya ulangi lagi, jika misalnya pada waktu tersebut Bapak Ibu ingin mengabsen di hari yang lain gitu kan, karena ada libur ataupun ada kuliah pengganti dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa klik di aksi ini, edit session yang tanda gear ini, kemudian Bapak Ibu rubah tanggal ya, rubah waktu, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi, misalkan absensi kuliah pengganti tanggal 15 misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang lainnya tetap, kemudian tinggal simpan perubahan saja. Oke, nanti di sini ada keterangannya, deskripsinya ini seperti ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan sesi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu bisa mengklik status set. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan, P itu adalah present ya. Kadang-kadang mahasiswa itu dia save enroll tetapi ngekliknya absen. Ini keliru gitu kan. Keliru. Misalnya Bapak Ibu bisa ubah nanti ya. Seperti ini misalnya H untuk hadir, ini untuk telat, misalnya ini izin, dan ini misalnya untuk alpha misalnya. Ini ada poinnya. Jadi kalau hadir dapat 2 poin, kalau alpha 0, izin dapat 1 poin. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu perhatikan juga, ini ada automatically set when not marked. Jadi kemarin itu banyak kasusnya adalah Bapak Ibu harus secara mandiri ya untuk absensi manual, ngecek manual. Ini bisa diotomatisasikan. Jadi kalau misalnya mahasiswa tidak set atau tidak mengklik daftar hadir ini, maka secara otomatis ini bisa dialpakan. Ya. Bisa dialpakan, jadi Bapak Ibu nanti bisa tambahkan di sini. Ya. Dialpakan. Oke. Nah, setelah ini selesai, di setting seperti ini, Bapak Ibu tinggal update. Oke. Jadi kalau dengan kasus ini berarti Bapak Ibu sebenarnya nanti tidak satu persatu, tetapi disarankan sih untuk
meng-cross check kembali gitu kan daftar hadir setiap sesi perkuliahan selesai. Oke. Untuk mengeset daftar hadir, saya kira cukup sekian dulu. Nanti untuk mendapatkan daftar hadir atau reportnya itu seperti apa, mungkin di sesi yang lain ya. Nanti di sini biasanya di report ada nama mahasiswanya, kemudian statusnya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa pantau di bagian menu report ini. Baik. Nah, Pak berikut Ramli, ya. izin bertanya, boleh? Silakan Bu. Iya, saya Estuti dari arsitektur, Pak. Begini Pak Ramli, kebetulan ada satu mata kuliah yang beban SKS-nya itu 8 SKS di prodi arsitektur. Iya, Bu. Seperti yang saya ampu adalah studio arsitektur atau studio akhir. Nah, di kegiatan studio akhir itu ada dua tahap atau dua jenis. Yang pertama adalah mereka menyusun skripsi sampai batas UTS. Setelah UTS dia setiap hari harus hadir dan mengisi absen kehadirannya di studio. Nah, selama ini kan kami menggunakan semacam BAG atau form gitu ya. Tapi untuk semester ini kami akan menertibkan lagi dan meningkatkan lagi untuk monitoring kegiatan itu direkam dalam SCE. Namun, kalau setiap hari mahasiswa harus isi kehadiran di SCE, maka kami butuh waktu tidak hanya sampai 16 kali tatap muka, Pak. Setelah SCE itu hampir 8 sampai 10 minggu, dia harus hadir di studio dari Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat selama 8 minggu dia harus hadir. Nah, untuk mengakomodir kehadiran mahasiswa tersebut, apakah kami bisa menambahkan jumlah atau hari kehadirannya, Pak? Ini jadi setiap hari gitu. Kalau itu bisa, bagaimana caranya, Pak Ramli? Baik, Karena Bu. ini juga tuntutan dari SPMI, monitoring kegiatan harus terekam, akan direkap atau di monitoring dari SCE. Baik, Bu. Ya. Oke, untuk kasus seperti itu, pertama dari sisi absensi berarti Ibu harus ngeset ya dari sini, menambahkan sesinya. Kemudian sesinya ini mau berulangnya berapa nih? Ya, Ya, ini Pak, waktu-waktunya. ya. Ini untuk sisi absensinya, berarti Ya. seperti ini nanti. Ya, repeatnya setiap minggu, jadi nanti akan ada banyak sekali. Oke. Ya, rekapnya. Ya, ini dari sisi absensi terlebih dahulu. Ya. Seperti tadi Bu prosesnya, cuman yang harus diperhatikan adalah di bagian di beberapa pengulangannya sesi pengulangannya sehingga si mahasiswa bisa setiap hari isi absen. Itu yang pertama. Oke, kemudian Bapak Ibu kita balik lagi ini di navigasi ini kembali ke halaman daftar awal mata kuliah itu ke sini. Oke, kita ke kursusnya ya Pak ya. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ini pertemuan pertama sambil menjelaskan. Jadi ini secara default misalnya pertemuan pertama DDMMYY ini adalah tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa edit di sini. Misalnya tanggal 11 bulan pertemuan pertama ini 03/2021 misalnya. Oke. Nanti di enter nanti akan otomatis tersimpan. Ini pertemuan pertama. Tadi kasusnya arsitek itu bisa setiap hari. Jadi Ibu tinggal mendefinisikan mau berapa pertemuan. Di sini sudah ada sampai 16. Ya. Nah, di bawah ini Ibu bisa perhatikan itu ada menu tambah topik. Nah, di menu tambah topik ini Ibu bisa klik, kemudian Ibu mau berapa bagian lagi nih? Misalnya mau berapa pertemuan lagi gitu kan? Ibu tinggal tambahkan. Misalnya mau 20. Misalnya kayak gitu. Ada batas maksimalnya nggak Pak Ram? Enggak Bu. Ya. Nah, kita coba ini dulu. Misalnya 2 dulu Bu. 2 pertemuan misalnya nambah. Klik ditambah topik. Oke. Nah, di sini
secara default kosong, Ibu. Ya. Ya. Secara default ini kosong, ya. Jadi Ibu nanti bisa edit ini, diklik di sini di pertemuan 17. misalnya ini harinya kapan. Ya. Oke. Ya. Nah, setelah ini apakah mau kosong seperti ini atau mau ngopi template yang ada di sini, Bu? Oke, ya, ya Pak. Ya. Oke. Ya. Ini kosong. Nah, kalau mau ngopi template, jadi saya Ya. contohkan sekalian contohkan. Iya Pak. Kalau mau mengcopy template di pertemuan ke-15, Ya. berarti langkahnya itu pertama masuk ke pertemuan 15 diubah, Ya. kemudian ubah topik, kemudian berikutnya di bagian show head advance button di expand, kemudian masuk ke yang lebih besar lebih kecil ini, HTML, diklik, kemudian di sini Ibu Ctrl A, ya. Oke. Semuanya ya Pak ya. Ya, semuanya Ctrl A, kemudian Ctrl C, Copy ya. ya, copy, Ctrl C, ya, ini disalin ya, seperti ini. Udah, Ibu batal saja di sininya, klik batal, kemudian Ibu masuk ke pertemuan 17, seperti tadi, ya. Ubah topik kembali, kemudian ke mode advance-nya ini, kemudian klik di HTML-nya. Ya. Ini diaktifkan, klik seperti ini. Kontrol. Ini di Ctrl A dan Ctrl V. Ya. Paste. Ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, kemudian tinggal simpan. Oh, iya. Sehingga template-nya akan sama di pertemuan 17 ini. yang tadi ya. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ramli. Makasih banget. Ya. Lanjut, Pak. Ya. Baik. Nah, berarti daftar hadir tadi sudah selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan apakah nanti kebijakannya daftar hadir ini akan dimasukkan, dikombinasikan dengan forum diskusi atau tidak, atau akan dipecah-pecah gitu kan. Itu silakan kebijakan dari Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada pengumuman. Ini bentuk forum, tapi forum ini adalah searah. Mahasiswa tidak bisa membalas di forum. Jadi ada icon, ini ada icon forum diskusi. Oke, nanti saya jelaskan dengan forum diskusi di sini ya. Jadi forum diskusi ini digunakan nanti oleh Bapak Ibu di dalam setiap pertemuan kalau misalnya ada bahan yang untuk didiskusikan. Ya, Bapak Ibu bisa melempar 1 atau 2 pertanyaan pendek untuk mendrive mahasiswa menjawab topik perkuliahan yang ada di sini. Jadi kalau forum diskusi yang di sini dengan forum diskusi yang di sini bedanya, kalau di sini yang di setiap pertemuan itu Bapak Ibu bisa bisa menambahkan topik dan mahasiswa bisa menjawab. Ya. Contoh misalnya ini subjeknya, misalnya kan. Misalkan ini subjek, ini pesannya apa? Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya tinggal post ke forum saja. Sederhananya seperti itu. Nah, nanti mahasiswa ketika klik di sini itu bisa menanggapi forum ini. Itu ini juga untuk mahasiswa bisa beraktivitas di SCS selain nanti ngunduh materi ataupun absensi gitu kan. Mungkin ada beberapa pertanyaan kecil yang bisa disampaikan, didiskusikan di pertemuan. Oke, apakah forum ini secara default Bapak Ibu, forum ini
tidak dinilai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menilai forum ini, jadi nanti di grade-nya itu di akhir, karena kita misalnya memasukkan forum diskusi itu 10%, maka Bapak Ibu harus memilih dari 16 atau dari beberapa pertemuan itu mana-mana forum yang akan dinilai. Ya, jadi setiap mahasiswa dinilai yang ngebalas forum itu akan dinilai. Nah, Bapak Ibu langkahnya masuk ke dalam forum tersebut, kemudian yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah ketika kita masuk ke dalam aktivitas, nanti di bagian administrasi ini adalah bagian spesifikasi administrasi untuk aktivitas tersebut. Ini contohnya adalah forum administrasi. Nah, di sini ubah pengaturan. Di ubah pengaturan ini Bapak Ibu bisa edit deskripsi, jangan lupa centang ininya, tampilkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa setting availability-nya. Nah, maksudnya bagaimana setting availability ini? Jadi forum ini akan tampil dan akan bisa di-replay oleh mahasiswa pada rentang waktu tertentu. Nah, kita tulis di sini, misalnya due date-nya itu adalah misalnya di 26 Maret jam sekian. Nah, kemudian cut off date-nya ini adalah waktu apa namanya? Ya. Waktu akhir ya dari mahasiswa bisa memposting ke forum. Kemudian ini Bapak Ibu bisa setting availability. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam sebuah aktivitas ya di dalam sistem ini ada availability ini untuk aksesnya. Kemudian berikutnya adalah penilaian ya. Kalau misalnya forum ini akan dinilai, Bapak Ibu masuk ke bagian wall forum grading. Nah, di sini grade secara default itu tidak ada. Nanti Bapak Ibu bisa kasih poin. Tipenya adalah poin, nilai maksimumnya 100. Ya, nilai maksimum 100. Kemudian setelah ini cukup ya Bapak Ibu. Jadi availability kalau mau strict sama nilai. Kemudian tinggal simpan dan kembali ke course seperti ini. Nah, itu udah dinilai. Jadi nanti forum pertemuan satu ini akan muncul di grading karena ada di nilai. Oke, itu Bapak Ibu untuk forum. Nah, selanjutnya kita mengisi deskripsi setiap pertemuan karena menurut PPA bahwa isian ini gitu ya, isian ini akan dijadikan sebagai bukti buku biru gitu kan, pengganti buku biru, atau nanti Bapak Ibu kalau di BKD bukti perkuliahannya jelas gitu kan ininya. Ini diambil dari RPS Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan ke sini. Jadi langkahnya adalah seperti biasa kalau sudah ada mode ubah ini, ubah, kemudian ubah topik. Ya. Ubah atau edit, ubah topik, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan datanya ya. Ini kemudian indikator penilaiannya apa, bentuk penilaiannya itu seperti apa. Misalnya tadi bentuk penilaiannya itu adalah misalnya kehadiran dan forum diskusi. Misalnya bentuk penilaian dengan bobot ya, misal seperti ini karena template kita. Nah, oke, kemudian Bapak Ibu bisa isi ya nanti ininya. Oke, kemudian simpan perubahan. Nah, itu sama seperti yang di atas mekanismenya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan materi. Ya, Bapak Ibu ingin menambahkan materi dalam bentuk PDF, PPT, Word, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu tinggal fokusnya di sini, tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Atau Bapak Ibu kalau lebih mudah bisa apa namanya, di laptop di file explorer Bapak Ibu tinggal seret, kemudian masukkan ke sini, drag and drop. Jadi otomatis tambah file di sini, ini akan otomatis ke upload. Untuk tambah file PDF seperti ini, Bapak Ibu tinggal tambah aktivitas, cara yang kedua, kemudian pilih sumbernya adalah file. Ya, pilih sumbernya file, kita tambahkan. Ini adalah nama filenya. Deskripsi dari file, kalau Bapak Ibu menuliskan deskripsi, misalnya, jangan lupa untuk menampilkan di halaman course, kemudian Bapak Ibu tambahkan file ke sini. Ya, tinggal drag and drop atau menggunakan fitur ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menguploadkan file di mata kuliah ini di semester sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di bagian ini ya Bapak Ibu, recent file yang diuploadkan. Itu kan ada banyak sekali. Ya, misalnya kita pilih salah satu filenya yang sudah ada. Ini dari recent file. Ini dari server file saat ini ya, ini recent file yang sudah diuploadkan. Atau Bapak Ibu bisa upload dari komputer. Ya, upload file ini adalah upload dari komputer, tinggal Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu masukkan filenya. Ya. Oke. Bapak Ibu tinggal masukkan filenya seperti ini. File PDF, file Word, file apapun itu bisa. Oke. Kira-kira seperti ini untuk upload file dan unggah file. Kemudian simpan dan kembali ke course. Nah, perhatikan Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti ini. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Misalnya, Bapak Ibu harus lihat ikonnya. Ada assignment, ini pemberian tugas. Kemudian yang biasa digunakan mungkin quiz. Kemudian berikutnya label, halaman, URL, file, itu mungkin biasa digunakan. Nah, oke. Itu bentuk-bentuk aktivitas. Jadi setiap aktivitas ini ya Bapak Ibu itu memiliki settingan masing-masing. Ini contoh ketika kita klik yang diuploadkan tadi seperti ini tampilannya. Kita balik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah bentuknya. Jadi tinggal ubah di sini, tinggal dikreasikan saja. Ubah pengaturan. Nah, ubah pengaturan nanti tampilannya bisa di sini. Ada display otomatis, ada misalnya ditanamkan atau dalam bentuk pop-up gitu kan, atau dipaksa unduh langsung otomatis ke download oleh mahasiswa ketika diklik. Sebagai contoh misalnya saya contohkan ini di embeddedkan atau ditanamkan, simpan kembali, kemudian ketika kita klik yang file yang ada di sini, akan masuk ke halaman SCE, kemudian muncul file PDF-nya seperti ini. Ini di-embeddedkan, ditanamkan, jadi nempel di sistem. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menguploadkan file-file. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas yang biasa digunakan itu adalah assignment, pemberian tugas. Assignment ini bisa digunakan nanti untuk tugas, untuk UTS yang mungkin bentuknya perlu pengumpulan file ya. Perlu pengumpulan bisa seperti ini di assignment. Nanti untuk yang esai juga atau yang ABC bisa quiz ya. Dalam bentuk quiz. Mungkin di lain waktu
bisa dijelaskan lebih lanjut terkait settingan-settingannya. Oke, misalnya di assignment ini, jadi kita akan menambah assignment, misalnya ini tugas pertama, misalnya deskripsinya. Oke, tinggal tampilkan. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya di assignment ini Bapak Ibu ingin sudah punya dalam bentuk file assignment-nya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini assignment-nya, atau misalnya Bapak Ibu hanya dalam bentuk teks perintah, itu cukup di dalam deskripsi ini. Jadi ada dua dua bentuk yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu tambahkan file di sini, tugas ya, misalnya tambahkan tugasnya di sini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan juga kalau di dalam tugas itu ada fitur availability. Nah, Bapak Ibu perhatikan izin kiriman darinya ya, izinkan. Jadi kalau kita set misalnya tanggal 7 atau tanggal misalnya ini kan kuliah tanggal 11, misalnya tanggal 13 Maret. Jadi si mahasiswa baru bisa mengupload tugasnya itu pada tanggal 13 Maret, kemudian batas waktunya ini deadline-nya ya. Deadline-nya misalnya kita tanggal 20 Maret. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini jam 00 ya. Kemudian di batas akhir ini jangan jam 00. Kalau seperti ini 20 Maret 2001 jam 00 berarti nanti tanggal maksimal upload itu tanggal 19 Maret jam 23 lebih 59 menit. Gitu. Kalau misalnya tanggal 20 Maret mau tetap ada, maka Bapak Ibu set ke jamnya jam 23 ya. Seperti ini. Ini waktu menitnya bisa di-set. Nah, seperti ini. Aktifkan. Kemudian kalau Bapak Ibu strict ingin pada tanggal ini tidak bisa mahasiswa menguploadkan, Bapak Ibu bisa aktifkan batas akhir waktu ini. Nah, Bapak Ibu bisa aktifkan ya. Bapak Ibu bisa aktifkan ini, cuman harus diperlihatkan misal sebagai contoh di sini kita set tanggal 21 jam misalnya 1.00. Berarti kalau kita aktifkan ini, maka Bapak Ibu mahasiswanya ya sampai dengan tanggal 21 jam 00 lebih 59 menit atau jam 1 ini masih bisa upload, tetapi statusnya itu adalah terlambat gitu. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, Bapak Ibu, mahasiswa masih bisa upload sampai tugas ini Bapak Ibu grade ya, beri nilai. Tapi status daripada uploadannya itu dari mahasiswa itu statusnya terlambat. Tapi kalau Bapak Ibu aktifkan ini, maka pada tanggal sekian, jam sekian, itu mahasiswa sudah tidak bisa upload lagi. Jadi sistem akan menutup. Itu striknya di situ. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu di jenis pengiriman, Bapak Ibu misalnya ini defaultnya pengiriman berkas, kemudian tipe berkas yang diterima, Bapak Ibu tinggal pilih di sini, ya ada banyak tipe berkasnya yang bisa ditambahkan gitu ya. Misalnya hanya PDF saja sama Word misalnya. Seperti ini, tinggal simpan perubahan. Nah, ini contohnya. Jadi si mahasiswa hanya bisa mengupload tipe file PDF, doc, dan docx. Itu.
Oh, kalau misalnya hanya satu file saja supaya tidak bingung gitu dalam memeriksanya, ya PDF saja, .pdf saja. Seperti itu. Kalau misalnya mau semua tipe file, kasih bintang. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Ini tipe perkas. Kalau misalnya satu file, ya lebih baik di PDF-kan saja supaya bisa langsung dinilai. Oke, kemudian berikutnya ini sudah cukup sampai sini aja settingan dasarnya untuk assignment atau tugas. Kemudian kita simpan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah file lampiran tadi, ya ini deskripsi daripada tugasnya. Bapak Ibu bisa tulis di sini tadi. Kemudian ini karena belum ada ininya, nanti akan ada data di sini ya, yang dikumpulkan berapa, yang perlu dinilai berapa gitu kan. Ini ada batas waktunya. Nanti untuk menilainya gunakan tombol ini, nilai. Nah, kalau dalam bentuk PDF nanti akan muncul di sini jawaban mahasiswa, nama mahasiswa, kotak untuk memasukkan nilainya ada di sini juga. Itu Bapak Ibu gambaran singkatnya untuk tugas ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat gitu ya. Ingin melihat ini dari tampilan sisi mahasiswa, sebenarnya Bapak Ibu tinggal mematikan mode ubah. Nah, nanti tampilan di mahasiswa itu ini tidak akan terlihat Bapak Ibu sebelum mereka mengklik yang ada di sini. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu bisa masuk ke akun Bapak Ibu di sini, kemudian ganti peran menjadi, ya, diklik di tanda panah ini ke bawah, ganti peran menjadi, kemudian pilih siswa, sehingga Bapak Ibu bisa lihat tampilan di sisi siswa itu seperti ini. Oke. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya itu belum tersedia. Ya. Tidak tersedia karena status daripada pertemuan ini, pertemuan 2 dan lainnya masih hide. Ya. Kalau ini sudah dimunculkan. Itu. Kembali lagi ke paranormal, kita kembali lagi Bapak Ibu ke paranormalnya seperti ini. Oke, Bapak Ibu ini sorot atau highlight. Saya contohkan lagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk hidupkan kembali mode ubah kalau untuk melakukan edit-edit di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan, misalnya nanti ada di pertemuan kedua. Pertemuan kedua, ya Bapak Ibu, di pertemuan kedua, Bapak Ibu misalnya kita edit ini dulu. Nah, misalnya tidak otomatis itu ya tadi. Ya enggak. Oke, ini pertemuan kedua. Jadi Bapak Ibu bisa edit dulu semuanya gitu kan. Ini masih di hide. Ini kan masih statusnya tersembunyi dari siswa. Kemudian Bapak Ibu edit lagi di sini. Ya. Bapak Ibu ubah topik di sini kan. Seperti tadi lakukan perubahan di sini, kemudian simpan kembali. Ini sudah berubah deskripsi daripada pertemuannya, kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi file-filenya atau tugas ataupun apapun ya terkait dengan perkuliahan ataupun link Bapak Ibu mau di Zoom atau mau di Jitsi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan gitu. Kalau misalnya sudah ready, sudah siap, Bapak Ibu misalnya di pertemuan kedua tinggal tampilkan topik. Nah, ini akan tampil di sisi siswa. Tampilkan topik. Kemudian kalau SC ini bisa diakses menggunakan mobile supaya mahasiswa langsung kepada topiknya, maka misalkan di pertemuan kedua tanggal 18, maka Bapak Ibu tinggal kasih highlight atau sorot. Klik di sini, nah sorotnya akan berubah. Jadi ketika mahasiswa menggunakan mobile, aplikasi mobilenya, nanti ketika membuka mata kuliah ini,
akan diarahkan ke pertemuan kedua. Gitu. Karena di highlight. Ya. Jadi ini ada selain tadi fitur atau fungsi untuk ubah topik, ada sorot dan sembunyikan topik. Ini 3 bagian penting. Paling tidak setiap seminggu sekali ya Bapak Ibu harus mengeditkan ini gitu. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, misalnya ada kasus kadang seperti ini. Ini tidak bisa seperti ini misalnya. Statusnya non available. Ada kasus-kasus seperti ini. Kalau misalnya ada tidak tersedia gitu kan seperti itu Bapak Ibu nanti diubah ya. Diubah saja sampai benar-benar fix. Ada kalanya kadang Bapak Ibu ketika mengedit seperti ini tersembunyi dari siswa, kemudian menguploadkan berkas gitu kan. Menguploadkan berkas ke sini. Ya. Kemudian ini ditampilkan ke topik, tapi nanti di sininya statusnya seperti ini, tersembunyi dari siswa. Ada kadang seperti itu. Jadi mohon diperhatikan supaya tampil semua di siswa, maka tidak ada kata-kata tersembunyi dari siswa. Kalau ada kata-kata tersembunyi dari siswa, Bapak Ibu diingat biasanya di setiap aktivitas itu di sebelah kanan ada menu ubah gitu ya. Jadi tinggal tampilkan saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini nanti tampil di sisi siswa. Nah, ini pertemuan pertama di hide, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga ini available. Oke. Ini untuk ngatur tampilan saja. Ini contoh tersembunyi dari siswa, kita tampilkan. Oke, sampai sini untuk pengaturan awalnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Silakan Pak. Ya, saya Pak Sastra Manjani Pak, baru bergabung ini Pak, lambat juga. Pak, kalau saat kita interaktif dengan mahasiswa yang tadi ada misalnya model grid tadi ya, itu bagaimana ininya? Apa namanya? Melakukan interaktif masuk perkuliahan sampai dari jam berapa ya? 13.30 sampai jam 16 gitu. Jadi sehingga bisa ada apa ya, komunikasi 2 arah itu dengan mahasiswa. Komunikasi 2 arah, iya. Ya. Bagaimana Pak? Baik, Bapak Ibu. Kalau ingin komunikasi 2 arah langsung live itu, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di sini itu ada Jitsi. Kalau Zoom ini harus Zoom yang bukan Zoom yang pro ya, tapi Zoom yang beberapa lisensi gitu ya. Ya. Harus langganan tuh. Yang paling mudah mungkin pakai Jitsi, atau Bapak Ibu bisa nanti menggunakan Google Meet, akun Bapak Ibu, tinggal nanti tambahkan di sini URL-nya saja. Saya contohkan yang pakai Jitsi dulu. Ya, coba Pak. Kalau mau interaktif gitu kan, Ya. bisa seperti Mungkin ini. berapa ada pertemuannya gitu. Ya. Ini deskripsinya. Oke. Ini ketersediaan Bapak Ibu bisa set mau berapa menit ya, available-nya atau enggak. Sudah yang tadi. Misalnya Kirim aja nanti saya. Contohkan dulu ya secara default. Nah, ini ada rekaman enggak ya? Untuk ini tidak ada, Pak. Iya, ada. Ya, jadi ini seperti ini tampilannya. Jadi nanti bisa join ke meeting ya. Ini harus langganan Mas ya?
Kalau ini free Pak, Jitsi itu. Oh, Nah, free. bentuknya embedded seperti ini. Jadi nanti mahasiswa bisa apa namanya? Bisa tatap muka langsung gitu kan dengan menggunakan Jitsi seperti ini. Kayak seperti Zoom seperti yang kita gunakan seperti ini, cuma ini memang free. Berarti tadi tinggal ditekan aja ya, diklik aja yang tadi Jitsi tadi ya. Iya. Gitu. Untuk mengakhirinya ya tinggal leave ini ya. Oke. Selesai berarti. Jadi kita coba kembali lagi Bapak Ibu. Settingan default ya. Ya, contoh lagi ya. Jadi pertama Bapak Ibu kalau misalnya ingin ada live sesi ya, ingin ada live sesi dengan mahasiswa, Bapak Ibu tinggal pakai Jitsi. Bapak Ibu bisa kasih pengumuman dulu, entah di sini ataupun di mana? Di WhatsApp group misalnya. Ya, boleh di WhatsApp group. Bapak Ibu juga kalau mau menambahkan link WhatsApp group juga tinggal tambahkan di sini. URL-nya kan sudah punya, misalnya tambahkan URL gitu kan. Nanti bisa diisi. Nah, jadi mahasiswa tinggal klik di sini nanti akan otomatis masuk ke WhatsApp grupnya masing-masing. Nah, kita yang Jitsi ini tadi tambahkan Jitsi untuk live sesinya, kemudian tinggal tambahkan, kemudian yang perlu diatur itu adalah namanya di sini. Ya. Biasanya di Jitsi itu otomatis tidak boleh ada nama yang sama biasanya. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan Jitsi ini default di paling atas ya di mata kuliah. Ini saya contohkan juga. Ya, Bapak Ibu tinggal kasih nama, mau dideskripsikan silahkan di setiap pertemuan. Selebihnya sih bisa tidak diisi ya. Ya, secara default seperti ini karena nanti ada akses buttonnya di sini. Tinggal klik tombol akses. Nanti pada jam yang sudah tersedia, sudah janjian dengan mahasiswa, nanti tinggal masukin nama kita dan join meeting. Materinya di mana? Maksud materinya? Uh, Kalau di Zoom itu kan langsung di ini kan, kalau di Zoom. Oh, untuk share materi itu di sini, share your screen ya. Jadi bisa di sini, klik di sini. Nah, misalnya seperti ini, misalnya kita sharing ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dipakai Jitsi. Kalau pakai Zoom biasa sama aja Mas ya? Bayar tapi. Kalau pakai Zoom biasa, mungkin Bapak bisa ini aja Pak, mengkopikan secara langsung URL-nya. Oh iya. Iya, di sini gitu kan. Jadi contoh misalnya, ini karena Zoom meeting ini harus berbayar gitu ininya, langganan institusi gitu kan, bukan Zoom Pro biasa. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai URL aja, ya. URL mau di URL ini kan bisa macam-macam, bisa nanti link langsung ke YouTube misalnya atau link ke materi gitu kan di website yang lain atau apapun gitu kan, ini bisa pakai URL, tinggal tambahkan. Kemudian namanya misalnya ini adalah misalnya live session Zoom 1 ya. Kemudian misalnya kita kasih sebentar contoh ya, kasih contoh Zoom-nya. Saya ambil data dulu. Yang sekarang meeting itu enggak. Oke.
Jadi misalnya di deskripsi kan bisa seperti ini Pak. Ya. Bisa ambil salah satunya. Nah Bapak, ini tinggal ambil yang URL ininya. Ya. URL ininya tinggal copy, kemudian kita di external URL tinggal di paste seperti itu. Ya, ini bisa ditampilkan di deskripsi halaman course, kemudian simpan dan tampilkan kembali juga bisa. Nah, nanti akan muncul di sini. Diulangi Pak, diulangi Pak. Pak, coba Oke. Pak, diulangi Kita Pak. ulangi ya Pak ya. Ya. Pertama, untuk menambahkan sumber daya itu di sini, Ya. tambah aktivitas atau sumber daya, kemudian kita pilih URL-nya Errornya di ya. sini. Nah, URL, kemudian kita klik tambah. Oke. Nah, ketika setelah tambah, nanti akan masuk ke halaman URL tersebut ya. Kemudian kita kasih nama. Ya. Kemudian kita kan sudah create misalnya di Zoom meeting kita gitu kan. Sudah create. Nah, kita tinggal kopikan aja ke sini. Seluruhnya ya, semuanya ya. Ya, bisa semuanya. Nah, supaya mereka bisa langsung tinggal klik aja. Berarti ini kan harus yang tanda bintang ini harus diisi. Kita kopikan aja ininya yang ada URL-nya ini, https zoom.us. Nah, ini kita Ya. kopikan, masukkan ke sini. Ya. Itu. Udah, ini bisa ditampilkan di checklist. Ya. Kemudian tinggal tekan tombol simpan kalau sudah selesai. Yang lainnya bisa diabaikan aja. Jadi yang mau mengatur tentang waktunya itu di Zoom itu ya Pak ya? Malah. Waktu apa Pak? Waktu pertemuan berapa waktu sudah diatur di Zoom itu ya? Berapa menit, berapa jam gitu kan? Iya, di Zoom-nya aja Pak. Di Zoom aja. Iya. Cuman memang di sini kita sudah tahu misalnya jam sekian sampai sekian ya. Ya. Hanya informasi saja ketika ini diklik kan nanti masuknya ke Zoom seperti ini. Mahasiswa seperti itu. Oke. Itu untuk yang ingin live sesi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak Ibu? Ya, tadi mengedit informasi umum di sini sudah ya, menentukan penilaian, mengisi daftar hadir, setting daftar hadir sudah, kemudian setiap topik kita ubah gitu kan. Sama ngedit ya, edit topik, sorot nanti kemudian sembunyikan topik. Ini tiga bagian penting yang ada di setiap pertemuan. Kemudian kita menambahkan sumber daya ya, tambah sumber daya aktivitas, ini adalah bagian yang paling penting ini. Oh ya, yang untuk siswa tadi di mana Pak tadi Pak? Yang untuk siswa apa Pak? Ya, apa materinya disampaikan ke siswa? Untuk materi disampaikan ke siswa. Oh itu ya. Jadi Bapak bisa tambahkan sebuah aktivitas ini. Jadi ini bagian penting kalau Bapak mau nambahin segala sesuatunya gitu kan. Di setiap pertemuan ini itu ada tambahkan sebuah aktivitas sumber daya, tambahkan sebuah aktivitas sumber daya gitu. Semuanya sudah ada. Nah, itu jadi tinggal milih. Biasanya yang paling biasa digunakan itu assignment, ini untuk tugas, quiz gitu ya, bisa juga untuk ujian, kemudian file, ada label, ada URL. Nah ini yang biasa digunakan. Cuma yang harus dilihat kebiasaannya itu adalah setiap sumber daya ini ataupun aktivitas ini pasti ada settingan masing-masing. Jadi ketika dibuat aktivitas ini, pasti di sini kalau mode edit ada ubah. Tinggal ubah pengaturan, ya nanti tampilnya seperti ini. Dan Bapak Ibu harus familiar, kalau misalnya ada tanda bintang atau merah seperti ini, berarti ini mandatory, harus diisi. Yang lainnya bisa diabaikan. Ya. Nah,
Jadi bisa coba-coba. Kalau misalnya kita masukkan deskripsi, ya, deskripsi ini ingin ditampilkan di depan, tinggal di checklist di sini gitu. Oke, jadi setiap aktivitas itu punya default masing-masing settingan. Oke, tinggal difamiliarkan saja ya, dibiasakan saja. Oke, itu Bapak Ibu. Nanya Pak Ramli. Silakan Bu. Ya. Kan tadi ada pemberian nilai-nilai tadi. Ya. Ya, penilaian. Kita tambahkan penilaian tadi untuk diskusi tadi ya. Itu apakah otomatis masuk ke penilaian nanti yang ada di portal? Ngeling enggak, Pak? Tidak ngeling, Bu. Jadi memang harus diolah lagi. Oh, ya. Jadi di portalnya diolah lagi ya, Pak ya? Ya, di sininya harus diolah. Jadi sebagai contoh mungkin kita ke mata kuliah yang lama ya, Bu ya. Nah, boleh. Misalnya di mana ya? Kita coba. Oke. Sebagai contoh, jadi untuk nilai nanti Bapak Ibu bisa mengolah yaitu di pengaturan buku nilai, ya. Di sini di pengaturan buku nilai, Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu apa namanya? Ini ada contoh-contoh aktivitas ya, contoh-contoh aktivitas yang dikasih nilai. Ya, nanti bobotnya ini secara default bisa diabaikan saja. Kemudian bisa dilihat juga di sini terkait dengan pesertanya ya. Ini siapa, dia dapat nilai berapa sampai akhirnya dapat nilai akhir di sini di bagian sini untuk dimasukkan ke si akad nantinya. Oke. Di grade report ini perhatikan Bapak Ibu bisa pilih nanti ya. Bisa pilih mana-mana saja dari aktivitas yang sudah Bapak Ibu susun gitu kan, yang akan dimasukkan ke dalam nilai. Sebagai contoh misalnya di sini karena kemarin itu ada mata kuliah ini ada mahasiswa PKP juga ya. Jadi untuk mahasiswa ini saya akan setting untuk mahasiswa reguler untuk penilaiannya. Jadi yang ada kaitannya dengan PKP dihilangkan. Ya, yang ada kaitan PKP dihilangkan. Kemudian ini sebagai contoh ada tugas daftar hadir, tugas kuis gitu kan, kemudian sampai dengan UAS gitu ada, dan forum juga dimasukkan ke nilai. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini tadi adalah terkait dengan susunan atau kesepakatan nilainya. Mau berapa persen di setiap aktivitas tugas, UTS, UAS, kemudian forum ataupun kehadiran ataupun ada prakteknya gitu kan. Itu mau berapa persentase itu yang harus itu dulu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu perhatikan di bagian pengaturan ini itu kita ke sini diubah total kursus. Ya. Total kursus di create ya. Diubah, klik, kemudian sunting perhitungan. Oke, ini yang sudah ada ya. Nanti kok seperti ini gitu kan ngitungnya. Karena apa? Kalau tidak disetting seperti ini nanti totalnya bisa ribuan. Sebagai contoh yang ini yang sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi ya. Ini yang sudah jadi sehingga hasil akhirnya itu adalah seperti yang tadi di sini. Di total course-nya itu nilai yang sudah disesuaikan dengan portal. Ya. Bentuknya nanti seperti ini, nilai-nilainya itu. Tidak ribuan. Kalau tadi kan skornya bisa sampai ribuan. Nah, ini memang harus ada session khusus untuk supaya bisa paham mengatur apa namanya. Oh iya ini
Harus didalami lagi nih Pak. Iya. Kalau ini untuk ngambil nilai akhir. Iya. Nah, nanti bisa dilakukan ekspor kalau misalnya sudah selesai, nanti bisa dilakukan ekspor. Nah, ekspornya apa ini? Ini kan tadi aktivitasnya yang akan dimasukkan. Misalnya tadi ini kita tidak, yang PKP tidak, kemudian ini kita ekspor ke Excel. Ya. Kita ekspor ke Excel, pilih Excel spreadsheet, kemudian ini kita hapus, kemudian kita unduh. Ya, nanti sudah dalam bentuk file Excel, dan ini kita bisa nanti sesuaikan, ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan format baru penilaian, ya. Di si akad nanti semester depan akan masuk ke si akad. Itu. Seperti itu informasi awalnya untuk grading, ya. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan juga oleh Bapak Ibu, kalau tadi kan mata kuliah Bapak Ibu itu masih tidak ada mahasiswanya ya Bapak Ibu, masih kosong. Ini contohkan di mata kuliah yang lalu yang sudah ada mahasiswanya. Jadi untuk melihat ngedit segala macam, Bapak Ibu tinggal lihat di menu administrasi ini aja, sebelah kanan menu administrasi. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin melihat orang ya, mahasiswa itu ke pengguna. Di pengguna di sini Bapak Ibu itu ada pengguna terdaftar. Nah, pengguna terdaftar kalau kita klik itu adalah nama-nama mahasiswa. Kalau sekarang sudah ditampilkan ini nama penggunanya, kalau mahasiswa itu pakai NRP. Ya. Jadi ada totalnya berapa? Ini filter. Ya, jadi diawali huruf L. Kalau kita klik nama akhir L berarti nanti ada L. Kalau ini semuanya semuanya. Ini hanya filter saja. Ini nama-nama mahasiswa bisa dilihat juga akses terakhirnya. Oke. Nah, harus diperhatikan Bapak Ibu, mahasiswa yang join ke sini itu kan seharusnya sama dengan yang ada di si akad dan statusnya aktif. Ini statusnya aktif. Karena ada beberapa kasus kadang statusnya itu tidak aktif. Kenapa status tidak aktif? Biasanya Bapak Ibu membatasi join ke mata kuliah tersebut di bagian metode pendaftaran ini. Ya. Kaitannya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat pengguna yang terdaftar itu di sini ya untuk melihat. Bapak Ibu tahu misalnya ada mahasiswa yang kesulitan, Bapak Ibu bisa mengenrolkan mahasiswa, namanya siapa gitu. Misalnya contoh saya enrolkan Bu Katri misalnya dimasukin ke sini. Ini role-nya sebagai siswa. Atau bisa di role-nya sebagai asisten dosen yang ngebantu memanage misalnya tugas-tugas ataupun asisten untuk menambah atau mengeditkan gitu kan. Itu bisa nambah asisten dosen di sini. Tinggal di-enrollkan saja. Nanti akan sudah ada di sini. Ya. Ini statusnya sebagai asisten dosen, ini sebagai siswa. Itu secara manual. Nah, kalau yang sekarang Bapak Ibu mahasiswa itu dituntut untuk masuk secara mandiri ke mata kuliah Bapak Ibu. Makanya nanti di sini ada dua di metode pendaftaran ini. Itu ada manual enrollment dan ada yang pendaftaran mandiri. Ini yang pengguna yang manual ada 3, kemudian ini 2. Jadi Bapak Ibu perlu pastikan paling tidak 2 ini. Jangan sampai ada 3 gitu kan, nanti akan membingungkan mahasiswa. Nah, untuk yang penjelasan metode pendaftaran ini saya akan masuk ke mata kuliah yang baru gitu ya untuk semester yang genap ini. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini di mata kuliah Bapak Ibu ya, ini kan tadi ada administrasi, pengguna dan metode pendaftaran. Bapak Ibu klik di sini, pastikan di sini ada 2, manual enrollment dan pendaftaran siswa. Pendaftaran siswanya itu tidak hide Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti ini, nah hide seperti ini, berarti
siswa tidak bisa daftar, ya karena nggak terlihat gitu kan. Oleh karena itu diaktifkan. Oke. Terus apalagi yang harus diperhatikan dalam metode pendaftaran ini yang mandiri, yaitu diubah sini Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu lihat di kunci pendaftaran. Secara default ya di template ini kunci pendaftarannya itu adalah 20.2, baik reguler ataupun paralel. Kalau ingin menanyakan, kalau ada yang menanyakan gitu kan, itu defaultnya itu 20.2. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya bisa ngeset ya. Jadi ini misalnya untuk perkuliahan pertama boleh mungkin 20.2, tapi misalnya untuk 1 bulan kemudian supaya tidak ada yang masuk di bulan berikutnya gitu kan, Bapak Ibu bisa ubah lagi ya. Ininya tinggal diubah di sini, passwordnya bisa apa saja ya. Kemudian misalnya seperti ini, tekan enter ya, edit ini, kemudian Bapak Ibu ubah, tekan enter, jangan lupa di bagian bawah itu simpan perubahan. Oke. Nah, kasus yang banyak terjadi karena mahasiswanya tidak aktif seperti tadi di pengguna tadi kan status mahasiswa harus kita pastikan aktif supaya mereka bisa akses mata kuliah Bapak Ibu gitu kan. Kebanyakan adalah Bapak Ibu bisa mengaktifkan durasi pendaftaran ya. Ini saran saya defaultnya cukup untuk merubah pendaftaran mandiri ini adalah merubah kunci pendaftaran saja. Selebihnya di defaultkan saja. Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita aktifkan pendaftarannya 3 hari, berarti nanti mahasiswa Bapak Ibu hanya bisa mengakses mata kuliah ini selama 3 hari. Atau misalnya kita mulai aktifkan tanggal 5 Maret ini, kemudian batas akhirnya tanggal bulan Juni gitu kan. Berarti Bapak Ibu setelah bulan Juni ini tidak ada mahasiswa hanya bisa akses di rentang waktu ini saja gitu. Ya, secara defaultnya sih dinonaktifkan saja biar tidak ada kendala gitu. Kemudian mungkin ini juga ada pesan selamat datang. Jadi setiap mahasiswa yang enroll atau masuk ke dalam mata kuliah Bapak Ibu, oleh sistem akan dikirimkan pesan default. Ya, nah Bapak Ibu kalau ingin mengirimkan pesan selamat datang ke mahasiswa ya, mengganti default dari sistem itu bisa dituliskan di sini. Itu. Jadi setiap mahasiswa yang enroll akan mendapatkan pesan dari Bapak Ibu gitu kan. Ya, pesan selamat datang, pesan harapan atau apapun lah bisa ditampilkan di sini. Oke. Kalaupun tidak, cukup nanti untuk mengakses kunci pendaftarannya saja diedit. Oke, Bapak Ibu, itu enrollnya 12.2 gitu aja atau tambah belakangnya lagi? 20.2, Pak. Oh, belakangnya nggak usah ya? Nggak usah. Sebelumnya kan ada 5 digit ya? 20.2, 4 digit, Pak. Sebelumnya 20.1.21 gitu. Oh, kalau yang itu yang lama, Pak. Ya, yang lama. Yang lama. Nah, yang sekarang di semuanya disamakan 20.2. Oke. Defaultnya itu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu sampai ke sini pendaftaran. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ini Pak, belum apa ya, belum. Karena belum dicoba masalahnya. Oke, jadi nanti gini, kalau dari sisi siswa. Jadi kalau dari sisi siswa seperti ini, misalnya saya masuk ke sini misalnya. Ya. Oke. Nah, ini di sini di elektro ini hanya tampilnya seperti ini. Karena tadi sudah ditampilkan gitu kan oleh dosennya. Misalnya di informatika misalnya ini hanya mata kuliah saya saja yang tampil gitu kan, yang lainnya belum. Nah, misalnya saya ingin masuk ke kelas yang elektro yang sini. Nanti si mahasiswa tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah ditambahkan deskripsinya mata kuliah ini oleh Pak Fikrin ini. Kemudian, nah ada tampilan seperti ini pendaftaran mandiri siswa. Jadi mulai sekarang udah dibuka sebetulnya. Sudah dibuka Pak. Yeah. Cuman Bapak nanti di mata kuliah tadi kalau ingin itu ditampilkan saja. Kalau ingin awal ya.
Nanti tanggal 6 besok itu akan semuanya ditampilkan secara otomatis, Pak. Bisa tampil. Kalau mau lebih awal seperti Pak Fikrin ini, nanti yang tadi di bagian pengaturan kursusnya itu di settingan tampilnya yang tadinya hide jadi available gitu. Nah, ini salah satu contoh di sisi mahasiswa nanti akan seperti ini. Ya, akan seperti ini, masukkan kunci pendaftaran tadi 20.2. Oh, dia harus tahu ya, mahasiswa udah tahu dia. Ya. Oke. Ini contoh saya sudah menjadi siswa di kelas analisa sistem tenaga. Ya. Statusnya saya menjadi siswa di sini. Ini contoh dari Pak Fikrin ya, ini sudah disetting deskripsi mata kuliahnya, segala macamnya gitu. Oke. Nah, coba kita cek di webmail. Satu contohnya. Oke, Bapak Ibu bisa diperhatikan, karena tadi saya enroll ke sistem analisa ini, masuk sebagai mahasiswa, maka nanti sistem akan memberikan ucapan selamat datang. Ini secara default. Ya. Ini secara default seperti ini. Ya, selamat datang di perkuliahan ini adalah mengedit profil pada kursus ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah kalimat ini ya. Mengubah kalimat ini dengan cara yang tadi di bagian metode pendaftaran ya. Jadi di bagian saya tunjukkan yang di bagian metode pendaftaran ini, pendaftaran mandiri di setting, tanda gear itu untuk setting Bapak Ibu ya. Harus diingat. Nah, di bagian ini selamat datang kursus. Nah, kalau blank seperti ini, nanti tampilannya itu atau balasan emailnya itu notifikasinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti ubah, ya nanti akan disesuaikan dengan yang ada di dalam pesan khusus ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu juga misalnya ini bukan kelas saya gitu kan, sampaikan ke mahasiswa gitu kan, untuk hanya mengambil mata kuliah yang sesuai dengan yang diisi KRS gitu. Nah, di sini di administrasi, kalau misalnya bukan siswa, saya misalnya salah gitu sebagai mahasiswa, itu bisa menghapus pendaftaran. Ya. Jadi saya keluar dari mata kuliah ini. Efeknya apa ketika kita keluar dari mata kuliah ini bagi mahasiswa? Ketika mahasiswa keluar dari mata kuliah ini, maka semua tugas yang diupload, forum segala macam itu akan otomatis kehapus gitu. Ya. Tapi hanya di satu mata kuliah itu saja kan, Pak? Ya, di mata kuliah itu saja. Oke. Betul. Ya. Oke, berarti saya sudah kembali unenroll ya ke mata kuliah analisa sistem dan tenaga. Itu. Kira-kira itu Bapak Ibu. Bantuan SCE itu apa Mas ya? Oke. Kemudian ini bantuan SCE, ini ada tutorial untuk mahasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik ya. Ini untuk mahasiswa, panduan-panduan mahasiswa. Ini kemudian ada bantuan untuk dosen. Ini ada di sini. Kemudian untuk bantuan untuk dosen ini ada training, ada kelas training dosennya. Jadi Bapak Ibu sudah ditambahkan di sini. Ini ada beberapa tutorial. Nanti kalau ada waktu diupdate kembali tutorial-tutorial ini. Ya. Ini ada panduan singkatnya. Harus login dulu. Ini FAQ, ini nanti akan diarahkan ke sini. Ya, ke FAQ karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diterima di helpdesk, biasanya lupa password e-learning, itu stepnya seperti tadi yang disampaikan di awal ketika lupa password SCE. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus mengimbau ke mahasiswa untuk memperhatikan email yang terdaftar di SCE ini. Itu.
Oke. Kemudian ini help desk kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala ya. Kalau ada kendala misalnya Bapak Ibu bisa buka tiket baru, kendalanya email, nama lengkap, kemudian ini phone numbernya ya. Misalnya saya contohkan ini. Ya. Ini bisa diabaikan, yang terpenting yang ada tanda bintangnya ini yang mandatory. Kemudian pilih topik bantuannya adalah e-learning. Ini ada subtopiknya akses login. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tetap terkendala ketika lupa password, tidak dapat email gitu kan dari sistem, Bapak Ibu bisa masuk ke helpdesk ini. Atau Bapak Ibu ingin merubah atau meminta bantuan untuk settingkan mata kuliah, Bapak Ibu bisa masuk ke e-learning ini. Ya, topik B terkait dengan e-learning ya. Kalau akses login pilih yang akses login seperti ini. Kemudian isu summary ini adalah judulnya misalnya nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa detailkan masalahnya apa. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa misalnya mau masukkan menambah lampiran itu. Ini kayak email aja ya. Kayak email aja misalnya seperti ini. Mbak Ya. ambilkan untuk air ini Mbak di atas tuh. Ember di atas itu. Oh. Oke. Misalkan Bapak Ibu misalnya menambahkan materi gitu kan, mohon dimasukkan materi ini, saya ada kendala bla 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 lah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal buat tiket aja ya, buat tiket. Oke, nanti ini harap diingat nomor tiketnya sekian, nanti akan secara otomatis juga dari sistem ini ya, akan ada notifikasi ke email Bapak Ibu. Kalau ada balasannya bisa dilihat di email Bapak Ibu juga bisa ya, email yang tadi dimasukkan di sistem helpdesk ini. Kira-kira seperti itu untuk bantuan di SC ini. Oke, ada yang kurang? Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Saya mau lihat chat dulu, kayaknya tadi ada banyak chat belum saya baca. Oke. Mungkin kalau penilaian nanti ada lagi gitu Pak, penyegaran biar enggak sekali lupa. Ya, yang di awal-awal dulu ya Bu ya, misalnya setup tadi. Oke. Nanti kalau mau UTS atau mau penilaian akhir gitu-gitu. Oke. Kayak disegarkan kembali aja. Kalau ada kesulitan komunikasi dengan Pak Ramli ya. Boleh. Ya Mas. Ya. Ini dari Bu Alivia, jika ada satu mata kuliah, ada 2 dosen, aksesnya bagaimana ya? Karena role-nya hanya ada pilihan siswa dan asisten. Oke, biasanya yang 2 dosen itu secara otomatis statusnya sudah ditambahkan, Bu. Jadi kalau Bu Alivia ditambahkan secara oleh admin prodi bisa itu menambahkan dosennya ya. Jadi mohon dicek kalau Bapak Ibu ada mata kuliahnya 2 dosen, dicek di bagian tadi ya Bapak Ibu, yang mata kuliah itu 2 dosen atau 3 dosen gitu kan. Di bagian pengguna ini ya, pengguna terdaftar, pastikan di sini ada ada 2, status perannya itu sebagai dosen gitu. Lalu misalnya sebagai contoh saya tambahkan lagi di sini siapa tadi Oke, Pak Saharudin misalnya. Ini kita bisa edit, ya. Nah ini kalau dari dosen bisa menambahkan dosen sama siswa. Nah nanti dari admin SCE ataupun dari Pendik Bapak Ibu itu bisa menambahkan seperti tadi gitu. Kalau ada 2 dosen, nanti mekanisme perkuliahannya bagaimana ya diserahkan ke prodinya masing-masing. Kemudian ini ternyata kasusnya ini bukan mahasiswa nih ya, penyusup gitu. Ini penyusup nih, maka Bapak Ibu bisa meng-unenroll dengan klik X ini, kemudian hapus pendaftaran. Nah seperti itu kira-kiranya
untuk manage siswa. Jadi untuk manage dosen di mata kuliah ini hak aksesnya diberikan kepada Tendik masing-masing prodi ya Pak? masing-masing prodi gitu. Jadi bisa mengubah. Itu. Begitu Bu Alivia. Alivia Yosi. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi saya kalau tidak ada saya resume kembali ya Bapak Ibu. Jadi pertama adalah ya ini halaman dashboard, kita masuk, kemudian kita pilih mata kuliah kita gitu kan. Kemudian pertama kita lihat pengaturan, ubah pengaturan di sini. Pastikan ya ringkasan ininya sudah tepat karena ini dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Kalau ada beberapa mata kuliah yang sama gitu ya, kadang mereka pusing mau milih kelas yang mana gitu sesuai dengan KRS-nya, maka ditampilkan informasi di sini. Bapak Ibu juga nanti di sini di bawahnya bisa kasih deskripsi apa ringkasan mata kuliah ini apa gitu. Oke. Setelah ditambahkan, oke, kita simpan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu harus mengedit bagian umum yang ada di sini ya. Untuk melakukan editing Bapak Ibu harus mengaktifkan menu hidupkan mode ubah ya. Ketika hidupkan mode ubah nanti akan muncul notif seperti ini ya. Kemudian menu untuk ubah pun akan tampil. Oke, Bapak Ibu nanti klik menu ubah ini, edit bagian, kemudian isikan sesuai dengan RPS, kemudian kembali lagi disimpan, kemudian masuk ke bagian daftar hadir ya. Bapak Ibu setup kembali ya. Daftar hadir ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian tambahkan sesi. Untuk pertama kali Bapak Ibu tambahkan sesi, bikin sesinya mulai kapan, jam berapa, kemudian karena ini awal, supaya Bapak Ibu tidak setiap pertemuan menambahkan daftar hadir, maka gunakan fitur beberapa sesi ini ya, centang ini, sesinya mau kapan, hari apa ya, setiap minggu, kemudian sampai tanggal berapa, Bapak Ibu harus setting manual sampai tanggal berapa, kemudian klik allow student recording ini, klik allow, supaya student atau mahasiswa bisa absen secara mandiri ya. Kemudian klik tambahkan. Seperti itu sehingga akan tampil seperti ini. Nah, ini hanya filter Bapak Ibu ya. Di sini filter misalnya ini kan semuanya tampil nih. Ini per day ya, ini per minggu. Ya, ini dalam 1 bulan ya. Ini dalam bulan ini itu akan ada bulan Maret nih. Informasi pertemuannya. Ya, ini yang lampau dan ini untuk yang semuanya. Nah, saya contohkan ke ini aja ya Bapak Ibu nih. Saya contohkan ke mata kuliah yang sudah ada. Karena kalau kita klik di sini, ini tombol hijau ini untuk take attendance. Jadi siswa itu ngeklik tombol hijau ini. Nah, kemudian mereka memilih hadir tidak hadir gitu kan. Oke, sebagai contoh misalnya ke mata kuliah yang lampau. Oke. Nah, ini contoh mata kuliah yang lampau. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada yang mengisi, absensi, nanti tombolnya jadi panah seperti ini. Jadi Bapak Ibu change attendance, klik di sini. Misalnya ada mahasiswa, saya tadi hadir gitu kan. Nah, yang hadir-hadir ini seperti ini. Save recorded, step recorded, keterangannya ya. Save recorded seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang tadinya kalau misalnya tidak di setup di daftar hadir ya, itu ini akan kosong ada tanda merah.
Nah, Bapak Ibu harus pastikan ini dia tidak hadir nih. Ya, pastikan ini yang alpha. Kemudian simpan. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu, kalau misalnya mahasiswanya lebih dari 25. Ya, untuk melihat semuanya Bapak Ibu klik di sini. Do not use paging. Supaya tampilan semua mahasiswanya ada di situ. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ini pakai paging per 25 mahasiswa yang ditampilkan. Jadi di bawahnya itu ada paging. Bukan di bawah, maaf. Di atas nih ada paging. Page 1 dari 2. Ini tanda panah ke kanan itu untuk page yang kedua. Baik, itu contoh dari data yang sudah ada di perkuliahan. Ini untuk attendance ataupun daftar hadir. Ini yang harus diingatkan terkait dengan status setnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa set up kan status set, setelah tambahkan sesi, status setnya perhatikan di sini. Kemudian ini dicentang nih, automatically set when not marked. Jadi kalau misalnya si mahasiswa tidak ngeklik sendiri, nanti Bapak Ibu klik di sini supaya tidak satu-satu ya. Yang alpha yang alpha itu. Kalau sebelumnya sih kan kosong ya, jadi harus satu-satu. Tinggal update. Oke. Itu untuk setup-nya. Ya Bapak Ibu, jangan lupa setup pertemuan 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kan sudah disediakan. Jadi untuk minggu-minggu sebelumnya, setelahnya itu Bapak Ibu bisa set up kan dari sekarang juga nggak masalah gitu kan. Jadi tinggal nanti di minggu berikutnya tinggal tampilkan saja gitu. Ya, ini sudah ada semuanya. Jadi tinggal didesain aja pertemuannya, apakah mau setiap pertemuan itu ada live sesinya. Jadi kasih keterangan aja supaya mahasiswa juga aware gitu. Misalkan ini adalah VCon ya. VCon atau live sesi gitu kan. Bisa ditambahkan ini supaya mahasiswa aware bahwa pertemuan 1 ini live session. Kemudian Bapak Ibu bisa desain, ini bisa self learning gitu kan. Belajar mandiri itu mengerjakan tugas, diskusi. Bapak Ibu misalnya self learning ini ya diskusi di sini gitu kan, tidak ada sesinya menggunakan Zoom dan lain-lain gitu. Itu bisa juga seperti itu gitu kan, mekanisme pembelajarannya untuk pertemuan-pertemuan ya. Jadi diharapkan sih, mungkin ada pernah masukan dari mahasiswa gitu, diharapkan tidak hanya menguploadkan PDF saja, mereka butuh penjelasan. Nah, butuh penjelasan itu Bapak Ibu bisa membuatkan video ya, atau mengambil video dari YouTube yang sudah ini tinggal ditampilkan di sini. Kemudian Bapak Ibu buka ruang pertanyaan atau menampilkan atau menambahkan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk membuka wawasan mahasiswa, memaksa mahasiswa ya untuk membaca gitu kan dari topik yang sedang di perkuliahan ini gitu. Kadang ada juga yang abai ya, 1 semester cuman masuk di di bagian UTS-nya saja. Kadang ada yang seperti itu. Biasanya yang ulang itu, Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa ngasih nanti pesan ke mahasiswa Bapak Ibu ya. Sebagai contoh misalnya saya masuk ke mata kuliah yang tadi aja, yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada mahasiswanya gitu. Jadi di sini kan Bapak Ibu ada menu laporan ya, report. Kemudian di sini ada log. Ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa memfilter, ini ada filternya. Ini semua peserta ya. Aktivitasnya apa saja kan nanti akan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini, kelihatan siapa aja melakukan apa, di log ini kelihatan. Misalnya Bapak Ibu ingin
melihat aktivitas di bagian kan pertemuan misalnya di bagian sini misalnya ya semua mahasiswanya. Nah, nanti akan kelihatan siapa aja yang sudah mengakses bagian sini gitu. Nah, ini siapa aja yang sudah mengakses. Kemudian itu untuk logging ya report. Kemudian Bapak Ibu juga di bagian report juga itu bisa mengakses Halo, activity completion-nya. Ya. Gimana? Activity completion-nya itu Bapak Ibu bisa cek siapa saja misalnya yang sudah ngeklik ya. Nah, ini bisa kelihatan oh si ini rajin, sini enggak gitu kan. Dari sisi ini juga bisa dilihat. Ngepel depan. Atau Bapak Ibu juga bisa nanti Kamu di mana nih? mengecek berdasarkan daripada pengguna ini daftar. Nah, dari sini kelihatan misalnya ya kelihatan misalnya OTW ya? akses terakhirnya berapa lama OTW ya. ya? Misalnya Bapak Ibu Ya? bisa mengset ini ya. Bapak Ibu ingin ngirim pesan ke siapa gitu kan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini. Pilih pengguna, kirim pesan. Jadi Bapak Ibu tinggal kirim aja pesan ini ya. Saya mohon untuk cek mata kuliah. Ini ketiga orang tadi yang dikirim ya. Tinggal dikirim. Nanti mereka akan mendapatkan email dari sistem ya ke email mereka nih, ke email ini nih. Mereka akan dapatkan pesan dari kita. Gitu. Atau Bapak Ibu misalnya ingin nge-broadcast semua peserta mata kuliah gitu. Bapak Ibu tinggal select all. Kemudian ini memang agak lama kalau seperti ini. Tampilkan semuanya dulu kalau banyak ya. Ini sudah di checklist semua gitu kan. Kemudian Bapak Ibu tinggal kirim pesan ke semua ini, terkirim gitu kan. Tunggu beberapa saat karena sistem ini hanya per detiknya dibatasi gitu ya untuk pengiriman pesan. Jadi nanti di sini Bapak Ibu di bagian atas itu ada pengiriman pesan di sini. Nah, ada informasi. Saya berkirim pesan dengan siapa gitu kan. Ini ada di situ. Ya. Di bagian pesan ini. Itu untuk kirim pesan biasa. Jadi ketika kita ngirim pesan itu akan ada notifikasi juga ke email. Itu tambahannya untuk pesan mengingatkan mahasiswa. Baik, Bapak Ibu, sudah hampir 2 jam. Bapak Ibu semua, apakah mau lanjut atau ada yang mau ditanyakan lebih spesifik? Silahkan. Rubah menu Pak awal tadi Pak ya? Rubah menu Pak ya? Iya. Bapak Ibu harus pastikan aja pertama ketika masuk halaman mata kuliah untuk melakukan administrasi itu ada menu administrasinya merubah-rubah ya. Matikan hidupkan mode ubah ini juga paling penting ini ketika melakukan editing ya. Oke. Untuk ubah pengaturan ini cuma dilihat aja ya, lihat aja kalau sesuai oke, kalau tidak sesuai nanti diubah datanya. Ini cuma cukup sekali aja di awal. Nah, yang paling sering dilakukan ini adalah hidupkan matikan mode ubah ini untuk ngeset ini ya. Iya, ini. Setiap pertemuan gitu. Kita kuncinya pengguna, daftar hadir. Ya. Oke. Upload foto profile. Bapak Ibu bisa cek di sini di profile. Ya, itu. Ya. Oke, kemudian ubah profile. Ya, jadi dilihat di sini akan ada historis ya, course yang pernah atau yang terregister ke kita. Kemudian ini akses loginnya ya. Kemudian ini ubah profile, detail pengguna ubah profile. Nah, ini ubah profile. Oke. Ubah profile di sini. Ini di bagian foto pengguna ini. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik aja di bagian sini, bagian foto pengguna, tinggal upload aja foto gitu. Nah, di sini. Iya, ya.
bagian foto ini tinggal diupload, udah tinggal perbaharui aja. Oke. Baik. Kemudian Baik, kalau Pak. misalnya Bapak Ibu juga namanya mau ada gelar segala gelarnya juga kan di profile ini bisa. Karena ini ngambilnya kan dari sistem, ada yang ngambil dari sistem akademik profile yang lama dari SIAKAD gitu, sesuai dengan yang ada di situ diekspor ke sini ya, ke SCE gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal ubah namanya saja kalau mau tambah gelar ya, supaya membedakan gitu kan. Dengan mahasiswa juga bisa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, diubah profile. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau Selamat sore Pak Ramli. ya selamat sore Pak. Sorry Pak. Saya perkenalkan Pak, saya itu dosen baru bersama Pak Ade Kasakia di mesin. Saya cuma jujur nama saya. Nah, kebetulan tadi saya terlambat mengikuti karena tadi ada acara. Tapi nanti kalau seandainya pertama mungkin saya akan belajar dari itu ya, dari tadi ada panduan-panduan yang bisa dipelajari gitu. Tapi nanti kalau ada hal yang lebih spesifik saya bisa bertanya ya Pak Ramli ya. Silakan Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Mungkin Bapak Ibu atau ada tambahan dari yang lain, mungkin di sini ada Pak Saharudin ada tambahan? Pak Ramli. Oh iya, silakan Pak Zul. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya Zul Pak, saya juga dosen baru dari praktisi, nanti mengajar di TI. Kalau untuk video recording ini Pak, apakah bisa dikirimkan Pak ke kami Pak? Di chat juga ada request ini. Oh ya, kalau bisa. Memungkinkan gitu. Bisa Pak. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Ya, nanti saya juga perlu Pak. Benar. Saya kirimkan ke prodi-prodi ya nanti untuk. Ya, siap. Bagus tuh. Iya, betul Pak. Nah, tadi kami juga sudah mengisi absensi, kan di situ ada alamat email, jadi bisa dikirimkan. Ya, terima kasih Pak Ramli. Baik Pak, sama-sama Pak. Baik, kalau tidak ada, saya stop share ya. Saya stop recordingnya nih. Oke.